Selamat pagi, saudara-saudariku, sahabat Duk in Altum, dimanapun Anda berada. Hari ini, di akhir pekan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berjalan bersama Sang Sabda yang tertuang dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, orang yang bersikap baik kepada kita harus kita perlakukan dengan baik. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita patut kita benci dan musuhi. Inilah sikap yang dimiliki sebagian besar manusia. Bahkan sekarang ini, banyak orang yang bertindak semena-mena terhadap orang lain. Kita bisa lihat dalam keseharian hidup kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kampung, di lingkungan rukun, stasi, di lingkungan masyarakat kita. Yang kuat menekan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Dan itu semua dilakukan hanya karena memiliki prinsip berbeda. Seseorang dimusuhi, diserang, dianiaya, diintimidasi, bahkan dibunuh. Hari ini, Sang Sabda mengingatkan kita kembali bahwa prinsip kekristenan berbeda dari prinsip dunia ini. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian?" Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi kita.
Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Diejek, diludahi, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dia berdoa bagi mereka. Kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kebaikanlah yang mampu mengalahkan kejahatan. Mungkin kita berkata, "Saya adalah manusia biasa dan mustahil bisa mengasihi musuh." Tapi kitab suci menambahkan, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Bagian terakhir dari Injil tadi. Mustahilkah? Tentu tidak, karena status kita adalah anak-anak Allah, mewarisi sifat dan karakternya. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita laksanakan. Saudara-saudariku terkasih, sahabat Book in Altum, menjadi sempurna bukan tergantung pada usaha kita, tetapi tergantung pada siapakah kita, asalkan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mengasihi musuh adalah bentuk dari penyangkalan diri. Ini adalah salah satu ujian untuk membuktikan status kita sebagai anak Allah. Dikatakan, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku, Book in Altum yang terkasih, Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Dengan salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Semoga demikian. Amin.